Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih bab zakat. Setiap umat muslim berkewajiban untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib. Namun pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad Rasulullah SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada peraturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Tujuan mempelajari zakat yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat. Yang kedua, mengetahui macam-macam zakat. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang berhak menerima dan tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, mengetahui hikmah zakat. Yang kelima, untuk menambah ilmu atau wawasan. Pengertian zakat. Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadan sebagai pelengkap ibadah puasa. Zakat merupakan salah satu rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang tertentu sebagaimana yang telah ditentukan. Hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Yang kedua, zakat mal atau harta. Zakat mal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Yang kedua, miskin, yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Yang ketiga, amil, yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharimin,
yaitu mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Ketujuh, fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Berikutnya, orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama, orang kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal mengambil sedekah atau zakat bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah bagi tanggungan dari tuannya. Yang ketiga, keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya tidak halal bagi kami atau ahlul bait mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri. Yang kelima, orang kafir. Selanjutnya, beberapa faedah zakat. Yang pertama, faedah diniyah atau dari segi agama. Yang pertama, mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua, sebagai sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan. Yang ketiga, mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda. Yang keempat, zakat merupakan sarana penghapus dosa seperti yang pernah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, faedah khuluqiyah atau dari segi akhlak. Yang pertama, menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Yang kedua, pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah atau belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Yang ketiga, merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat, baik berupa harta maupun raga, bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa. Selanjutnya, faedah ijtimaiyah atau dari segi sosial kemasyarakatan. Yang pertama, zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. Yang kedua, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah mujahidin fisabilillah. Yang ketiga, zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta, sesuatu yang tidak bermanfaat, bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Yang keempat, zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Yang kelima, memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan, maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat. Berikutnya, hikmah zakat. Pertama, mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Selanjutnya, untuk pengembangan potensi umat. Kemudian, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, serta menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna untuk umat. Kesimpulannya adalah,
Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang akhir bulan Ramadan sebagai pelengkap ibadah puasa. Hukum zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian, zakat terbagi atas dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Orang yang berhak menerima zakat antara lain fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dan orang yang tidak berhak menerima zakat antara lain orang kaya, hamba sahaya, keturunan Rasulullah, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, dan orang kafir. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.